Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mbak semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan kelima ya. Di materi ini kita membahas tentang etika politik dan etika ekonomi kaitannya dengan PKN. Mas Mbak semua, terlebih dahulu kita nanti akan mengetahui dari capaian pembelajaran program studi. Nah, untuk capaiannya ini yang pertama, menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya. 2. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahlian maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat. Mas Mbak semua, pastinya kita di sini ketika kita lihat dari capaian pembelajaran program studi itu kaitannya dengan bidang keahliannya dan pastinya ini di dalam kehidupan bersama di masyarakat. 3. Mampu menerapkan ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama. 4. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang merupakan keahliannya. 5. Mampu mengembangkan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Mas Mbak semua, pastinya untuk capaian program studi di sini Anda mengetahui di mana profesi itu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu Kemudian ketika kita sudah mengetahui capaian program studi, Mas Mbak semua, kita akan mengetahui dari capaian pembelajaran mata kuliah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial. 2. Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab
sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial budaya. Nah, kita akan mengetahui Mas Mbak semua, setelah capaian mata kuliah, kita akan mengetahui dari tujuan instruksional umum. Tujuan instruksional umum di sini kita akan mengetahui yaitu mahasiswa dapat mengerti, memahami, mendalami, dan menghayati serta menjelaskan tentang Pancasila sebagai etika politik. Kita lihat juga dari tujuan instruksional khususnya. Mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila sebagai etika politik. Nah, kita akan mulai, Mas Mbak semua, setelah Anda mengetahui dari capaian program studi, capaian mata kuliah, tujuan instruksional umum, dan serta tujuan instruksional khusus, maka kita akan mengetahui dulu dari pengertian etika, ya. Pastinya Mas Mbak semua sudah sangat familiar ya mengetahui dari pengertian etika, dari arti etika itu pasti Anda sudah mengetahui. Nah, kita lihat Mas Mbak semua, di dalam pengertian etika ini ya kita lihat istilah dan pengertian etika secara kebahasaan atau etimologi. Berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Biasanya, etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang berasal dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, ya, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Mas Mbak semua, di sini kita sudah mengetahui bahwa pengertian etika kita lihat dari bahasa Yunani itu berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan, ya. Jadi pastinya di dalam etika ini berkaitan dengan moral, sikap kita, perbuatan kita, ya, kemudian kebiasaan atau cara hidup seseorang itu pastinya kaitannya dengan etika dan moral. Di dalam kehidupan bermasyarakat, ya, etika, kemudian moral itu pastinya Mas Mbak semua kita hidup itu pasti berdampingan atau kita juga akan melakukan perbuatan yang baik. Karena pastinya di dalam etika dan moral ini akan menghindari hal-hal yang tindakan yang buruk, ya. Perlu Anda ketahui Mas Mbak semua bahwa hidup bermasyarakat, ya, adat kebiasaan, cara hidup kita itu adalah kaitannya dengan moral dan etika, gitu ya. Kemudian kita lihat Mas Mbak semua macam-macam etika. Yang pertama adalah etika deskriptif. Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai
Artinya, etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia bertindak secara etis. Mas Mbak semua, di dalam etika deskriptif ini ya, kita berbicara kaitannya dengan fakta secara apa adanya. Mas Mbak semua, di sini kita mengetahui bahwa kaitannya dengan nilai dan perilaku manusia. Maka di dalam masyarakat, berkehidupan bermasyarakat, Mas Mbak semua, kita berperilaku yang baik, kita bersikap yang baik, ya, karena pastinya ini sesuai dengan kaitannya dengan moral tadi, ya, kaitannya dengan dimana bahwa kaitannya dengan penghayatan nilai. Nah, atau tanpa nilai itu masyarakat dikaitkan dengan kondisi yang memungkinkan manusia itu dapat bertindak secara etis, ya. Inilah Mas Mbak semua yang Anda ketahui dari etika deskriptif. Kemudian yang kedua adalah etika normatif. Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia, dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi, etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Mas Mbak semua, di dalam etika normatif ini menuntut manusia itu pastinya bertindak secara baik dan pastinya menghindari hal-hal yang buruk, ya. Ketika kita mengetahui norma yang berlaku di masyarakat, nah itu yang kita lakukan, ya. Maka Mas Mbak semua, norma yang sudah berlaku di masyarakat itu kita laksanakan. Mas Mbak semua masih ingat bahwa norma itu, ya, moralitas itu pasti kaitannya kaitannya dengan etika, ya. Bahkan kita itu sudah diajarkan kaitannya dengan norma itu sudah dari kita kecil, Mas Mbak semua, ya. Norma kaitannya misalkan saja Mas Mbak semua, ya, apabila kita diberi yang berharga sama orang, kita akan mengucapkan terima kasih, ya, karena pastinya norma itu diajarkan dari orang tua, ya. Kemudian ketika di lingkungan, ya, di masyarakat nanti ada norma yang berlaku lagi. Nah, kadang juga Mas Mbak semua, norma yang orang tua kita ajarkan itu biasanya masih juga kurang, ya. Artinya norma yang di sekolah itu baru kita ketahui ketika kita sekolah. Contohnya Mas Mbak semua, mengerjakan tugas dengan baik dan benar, menyelesaikan tugas dengan
tepat waktu. Nah, ketika kita nanti bekerja itu juga sama, ya. Norma yang berlaku itu pastinya sesuai dengan lingkungan yang kita tempati, seperti itu ya. Jadi etika deskriptif tadi kaitannya dengan realitas ya, sesuai dengan fakta. Kemudian kalau kita mengetahui dari etika normatif ini, kaitannya pastinya dengan norma yang telah disepakati dan berlaku di masyarakat, seperti itu ya. Kemudian Mas Mbak semua, kita lihat nilai Pancasila sebagai etika politik. Negara Indonesia yang berdasarkan sila pertama bukanlah negara teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara dalam legitimasi religius, melainkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara. Mas Mbak semua, bahwa di dalam nilai Pancasila di sini, Mas Mbak semua mengetahui di mana kita sebagai warga, sebagai masyarakat Indonesia, ya, kita mengetahui bahwa moralitas kehidupan negara itu sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, terutama hukum serta moral. Namanya Pancasila ini pastinya jadi pondasinya, ya, jadi dasar hukumnya juga ya. Dimana sila satu dengan sila yang lain itu saling berkaitan, saling berhubungan, seperti itu ya, tidak dapat dipisahkan, seperti itu Mas Mbak semua. Kemudian kita lihat di dalam etika politik. Etika politik ini menuntut agar kekuasaan dalam negara itu dijalankan sesuai dengan asas legalitas, legitimasi hukum, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mas Mbak semua, untuk asas legalitas di sini Anda mengetahui di mana pastinya hukum ya itu harus sesuai ya dengan kaitannya dengan asas legalitas, itu harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian disahkan dan dijadikan secara demokratis ya. Nah, ini adalah legitimasi demokratis. Kemudian dilaksanakan dengan ya moralitas, dengan moral. Kemudian kita akan mengetahui Mas Mbak semua makna nilai-nilai Pancasila dalam etika politik. Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa. Pancasila sebagai pondasi ya, sebagai pondasi di dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai landasan hukum ya, itulah Pancasila. Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara yang merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing sila-silanya. Karena jika dilihat satu persatu, dari masing-masing sila itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya. Namun,
makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dasar masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tidak bisa ditukar balikkan letak dan susunannya. Untuk memahami dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam etika politik itu, semua terkandung dalam kelima sila Pancasila. Mas Mbak semua, bahwa tadi ya di dalam sila Pancasila itu ya tidak dapat dipisahkan dengan masing sila-silanya ya, karena ketika kita lihat dalam masing-masing sila itu pasti akan ditemukan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lihat ketuhanan yang Maha Esa, ini merupakan sila yang pertama. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, Sang Pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal. Tidak ada sekutu dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Bahwa Tuhan adalah yang paling sempurna. Atas keyakinan demikianlah, maka negara Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, dan negara memberikan jaminan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan untuk beribadah dan beragama. Mas Mbak semua, bahwa negara menjamin warganya, menjamin masyarakatnya untuk memilih atau memeluk agama yang diyakini, kepercayaan yang diyakini, pastinya dengan beribadat juga kaitannya dengan tempat beribadat itu akan dilindungi seperti itu. Kita lihat dari ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di sini hubungan agama dan negara. Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Dengan akal nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil berarti wajar, yaitu sepadan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab, kata pokoknya adalah adab, sinonim dengan sopan, berbudi luhur, dan susila. Beradab artinya berbudi luhur, berkesopanan, dan bersusila. Hakikatnya terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak
segala bangsa. Dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian kita akan mengetahui bahwa negara mengakui hak asasi manusia. Negara mengakui hak asasi manusia dengan membentuk Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pada awalnya dibentuk dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Pembentukan komisi ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang di dalamnya mengatur Komnas HAM bab 8 pasal 75 sampai dengan 99. Maka Komnas HAM yang terbentuk dengan keputusan Presiden tersebut harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999. Ya. Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh, tidak terpecah-pecah. Ya. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sila Persatuan Indonesia ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kita lihat contoh etika politik, Mas Mbak semua. Gita Wirjawan memilih mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan. Nah, dalam keterangan pers ini ya, Gita mengaku ingin berkonsentrasi pada keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. Kemudian karena sebagai Menteri Perdagangan dan juga sebagai peserta konvensi, pastinya dia itu tidak mau menduakan ya dengan Partai Demokrat. Maka di dalam kepemimpinan Bapak Presiden SBY itu ya melalui Mensesnek ya Sudi Silalahi menerima permintaan mundur dari Gita Wirjawan. Bahkan Bapak Presiden SBY ini waktu kepemimpinannya Pak SBY dulu ya, menegaskan bahwa pilihan mundur Gita merupakan wujud etika politik yang perlu dicontoh ya. Kemudian kita akan mengetahui etika ekonomi. Etika ekonomi adalah perilaku ekonomi yang mempunyai norma-norma dalam ekonomi, baik secara pribadi, institusi, serta mengambil keputusan di bidang ekonomi.
supaya dapat terwujudnya ekonomi yang baik, yang jujur dan melahirkan persaingan yang sehat, dan dapat mendorong terbentuknya kerjasama untuk membantu perekonomian yang lebih lanjut. Kita lihat di dalam prinsip-prinsip etika ekonomi, secara umum, prinsip-prinsip yang dipakai dalam bisnis tidak akan pernah lepas dari kehidupan keseharian kita. Namun, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah implementasi dari prinsip etika pada umumnya. Prinsip otonomi ini yang pertama. Orang bisnis yang otonom itu sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti norma dan nilai moral yang ada, namun juga melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik. Karena semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara baik-baiknya. Kemudian kita lihat ya dari prinsip otonom, kemudian prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan berjalan lama jika tidak ada kejujuran. Karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya, baik berupa kepercayaan komersial, material, maupun moral. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. Kemudian setelah Anda mengetahui dari prinsip otonom, prinsip kejujuran, kemudian yang ketiga adalah prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Mas Mbak semua, ya di dalam prinsip etika ekonomi ini tadi Anda sudah mengetahui dari prinsip otonom, prinsip kejujuran, dan prinsip keadilan. Kemudian serta kita akan mengetahui juga dari prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis haruslah bisa melahirkan suatu win-win situation. Prinsip integritas moral. Prinsip ini menyarankan dalam berbisnis selayaknya dijalankan dengan tetap, menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaan. Ya, dari prinsip otonom, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, kemudian prinsip saling menguntungkan, serta prinsip integritas moral. Ya, Mas Mbak semua, setelah Anda mempelajari kaitannya dengan etika, ya nilai-nilai etika, kemudian Mas Mbak semua di sini pastinya akan menjawab ya, silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan etika deskriptif dan etika normatif? 2. Sebutkan dan jelaskan nilai-nilai etika dalam Pancasila. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mas Mbak semua, sukses selalu buat Anda. Salam sehat, salam bahagia ya. Terima kasih Mas Mbak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.